Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Alhamdulillah. Bapak berharap kalian semua sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak kelas 4, jangan lupa ya, patuhi protokol kesehatan agar kalian tetap sehat, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan jangan berkerumun agar kalian tetap sehat. Baik anak-anak, kalian sekarang masih di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3 dan 4. Nah, ini covernya bagus banget ya. Ya, ada orang sedang melompat di atas batu. Apakah ini? Ya, nanti akan kita bahas di dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat melakukan permainan tradisional engklek. Yang kedua, siswa dapat melakukan percobaan tentang bunyi. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan pengalaman diri kerjasama dalam keberagaman. Yang terakhir, siswa dapat menemukan jumlah sudut pada bangun datar segitiga. Nah, ini anak-anak, kita masih cover buku tema 1, indahnya kebersamaan. Nah, ini masih subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3. Nah, sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakyak, bukan? Ya, permainan yang dilakukan oleh tim lebih dari 2 orang, bisa 3, bisa 4. Menarik bukan? Ya, pasti menarik jika dilakukan secara bersama-sama dan dilombakan. Apalagi apabila bulan Agustus ini kita boleh mengadakan lomba. Wah, tentunya pasti meriah sekali bukan? Ya, kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Nah, ayo mencoba. Permainan engklek, jumlah pemainnya tidak boleh 1 orang Nana ya. 2 sampai 5 orang. Peralatannya adalah pecahan genting atau pecahan plafon. Yang kedua, kapur atau batu bata untuk membuat garis. Cara bermainnya, lompatlah dengan menggunakan 1 kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Petak-petak itu kotak anak-anak ya, dalam setiap kotak. Yang kedua, siapkan pecahan genting sebelum bermain. Yang ketiga, lemparlah pecahan genting atau gacuk ke salah satu petak atau kotak. Petak atau kotak yang ada pecahan gentingnya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Jika dia menginjak, maka dia akan dianggap gugur dan dilanjutkan oleh pemain yang lain. Lompatlah ke petak berikutnya dengan 1 kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Ya, mengelilingi lalu balik lagi. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah. Setelah menyelesaikan 1 putaran, petak itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Ya, jadi itu sudah sawah kalian atau rumah kalian, kalian boleh kaki 2. Pemain lain tidak boleh. Ya, pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Anak-anak siapa yang sudah pernah bermain itu engklek? Ya, Bapak dan Ibu guru ini pasti sudah pernah. Ini sebab permainan tradisional yang zaman dahulu. Mudah-mudahan sekarang masih dipelihara dan masih tetap ada. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor.
Keterampilan lokomotor yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan. Siapa yang sering berjalan? Nah, itu pasti sudah mempunyai keterampilan lokomotor. Kalau bayi belum bisa berjalan ya. Iya, berlari. Ya, berlari itu berjalan dengan cepat. Dan melompat. Melompat ini boleh kaki 2, boleh kaki 1. Tapi dalam permainan engklek, melompatnya kaki 1 anak-anak ya. Kecuali apabila kita mempunyai sawah atau rumah. Itu boleh kaki 2. Ya. Nah, ini adalah contoh gambar bermain engklek. Ya, ada yang engkleknya sebelah kiri itu berwarna-warni. Ya, ini ada satu orang dan teman lain sedang menunggu. Yang sebelah kanan bermain engkleknya itu 5 orang. Ya. Nah, itu ada garis hitam. Ya, maksud kapur itu untuk membuat garis, ya, agar tampak atau agar kelihatan. Bagi anak-anak yang menginjak garis, maka dianggap gugur. Ya, maka harus digantikan dengan teman yang lainnya. Bagi anak-anak sudah pernah mencoba peran ini? Ya, yang sudah selamat ya. Nah, ayo menulis. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahombo batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Nah, ini anak, lihat ada anak sedang melompat seseorang nih. Dan kawan-kawan lainnya sedang menonton. Ya, ternyata tinggi banget batunya anak-anak ya. Baik, kita bahas di slide selanjutnya tentang Fahombo batu atau lompat batu ini. Nah, ini ada teks bacaan tentang Fahombo batu. Ayo kita baca bersama-sama anak-anak. Ya, tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya para pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang pemuda yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, ya, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, jadi bagi yang bisa melompat itu hebat, bagus, dan mempunyai keterampilan yang kuat. Apabila tidak bisa menaikinya, maka dianggap kurang hebat, ya. Baik, itulah tadi teks bacaan tentang Fahombo batu. Sungguh kaya budaya Indonesia, anak-anak ya. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan yang beragam, permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Nah, anak-anak ayo berlatih. Siapa yang pernah lihat gambar ini berteriak-teriak apabila di lapangan atau di hutan atau di rumah kosong? Ya, kita baca sama-sama. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Anak-anak, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi?
Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apakah ada bedanya? Ya, siapa yang pernah berteriak? Ya, begitu kurang lebih. Dengan suara yang keras sekali. Baik, selanjutnya. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Ya, gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran inilah yang menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Semakin kecil dan panjang rongga pada gendang, maka nyaring bunyi yang dihasilkan semakin baik. Nah, pernah lihat orang sedang menabuh gendang? Ya, biasanya ada di acara hajatan, atau juga kadang-kadang ada yang pengamen anak-anak yang membawa gendang. Biasanya ada yang terbuat dari kayu ataupun dari paralon. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Kita bahas pemantulan bunyi dulu anak-anak ya. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul. Jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi, pasti bunyi akan memantul. Tapi jika permukaannya keras, anak-anak ingat ya, kayu, kaca, dinding, atau besi, pasti bunyi akan memantul. Yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Ya, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan alat langit gedung pertemuannya, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Ya, anak-anak pernah lihat ke bioskop? Itu pasti dindingnya terdapat karpet agar suaranya tidak memantul dan bunyinya bisa diredam oleh karpet tersebut. Nah, macam-macam bunyi pantul. Yang pertama adalah gaung atau kerdam. Kalian lihat foto di sini anak-anak, ada gambar? Ya, ini adalah gambar sebuah rumah. Sebuah rumah atau sebuah kamar yang ada pintu dan jendelanya. Ya, kita akan bahas tentang gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Nah, gaung atau kerdam ini biasanya terjadi apabila jaraknya tidak terlalu jauh anak-anak ya. Nah, ini kita contohkannya dalam kamar. Dalam kamar tidak terlalu jauh dari sumber bunyi. Kalian masuk lalu kalian berteriak. Nah, itu pasti akan memantul. Yang kedua adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi,
Bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi aslinya. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, kalau gema ini letaknya harus jauh dari sumber bunyi atau dari kalian berteriak. Ya, lalu suara gema ini akan terdengar biasanya setelah suara aslinya selesai, jadi tidak mengganggu. Kalian sudah mencoba belum? Ya, nanti apabila yang belum, kalian coba apabila kalian ada di dalam hutan atau di dalam wilayah yang cukup luas dan kalian bisa mencobanya. Nah, anak-anak, ini adalah penilaian pembelajaran 3. Yang pertama, bagaimanakah cara bermain engklek? Ayo, ya tadi ada cara anak-anak ya, dengan kaki satu dan melompat. Yang kedua, gerakan lokomotor adalah titik-titik dan berikan contohnya. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan contohnya ada 3. Nomor 3, berasal dari provinsi dan daerah mana budaya Fahombo Batu atau lompat batu itu? Ya, provinsi dan daerah mana. Yang keempat, gaung atau kerdam adalah titik-titik dan berikan contohnya. Yang kelima, gema adalah, ya silakan kalian jelaskan gema adalah, lalu berikan contohnya. Nah, anak-anak, kita masih di subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Namun kita sekarang berada di pembelajaran 4. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Nah, cerita Siti apa ya? Nah, ayo berdiskusi. Nah, anak-anak, di sini ada teks tentang kejadian yang Siti lakukan bersama teman-temannya. Nanti apa yang dilakukan Siti? Ya, kita baca terlebih dahulu. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 1 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah, tetapi ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Lalu Siti pun menemui teman-temannya yang berbeda, berasal dari daerah yang berbeda, ya, dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Ternyata Siti mempunyai ide anak-anak membantu Bu Mimin untuk menjaga kantin bersama teman-temannya. Jika kamu menjadi Siti, apa yang kamu lakukan bersama teman-temanmu? Nah, ini Siti dan teman-temannya anak-anak ya, yang berbeda berasal dari daerahnya. Ayo mencoba. Kamu sudah belajar sudut pada segi banyak beraturan. Sekarang, bagaimana sudut pada segitiga dan segi 4? Pada saat pembuktian di pertemuan sebelumnya, kamu mengukur segitiga sama sisi. Berapa besar sudutnya? Nah,
Kalian pasti sudah kan mengukur segitiga sama sisi. Berapa sudutnya? Ya, ingat mengukur sudutnya itu memakai busur ya, penggaris busur. Apabila tidak memakai penggaris busur, maka sudut hanya bisa dikira-kira saja, tetapi tidak tepat. Ya, berapakah jumlah besar semua sudutnya? Apakah itu berlaku juga untuk segitiga yang lainnya? Ayo kita buktikan. Jawablah pertanyaan berikut. Hitunglah sudut yang belum diketahui. Nah, di sini ada 6 segitiga. Nah, ada segitiga yang sudah diketahui sudutnya, dan ada yang belum. Yang belum diketahui, Bapak beri lingkaran merah. Nah, ini ada lingkaran merah. Kira-kira kalian bisa mengukur tidak dengan penggaris busur derajat? Nah, silakan diukur ya. Kalian bisa lihat di buku siswa atau di buku elektronik. Ya, baik, selanjutnya ayo berlatih. Sekarang bekerja samalah dengan gurumu. Gurumu akan membacakan cerita. Nah, ini Bapak akan membacakan cerita. Sigap membantu sesama. Malam itu, beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba, terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya itu Pak Sami. Nah, ini paragraf pertama, anak-anak. Apa gagasan pokoknya, anak-anak? Ya, para warga berkumpul di pos jaga. Gagasan pendukungnya? Ya, terlihat seorang bapak berjalan pelan, memanggul kardus besar di pundaknya. Ya, ternyata itu Pak Sami, itu gagasan pendukungnya. Kita lanjut ke paragraf kedua. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentunya Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Paragraf kedua, apa gagasan pokoknya, anak? Ya, Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Lalu apakah gagasan pendukungnya? Ya, Pak Sami menghadiri acara adat. Dia menggunakan kapal laut dalam waktu 2-3 hari. Dan ternyata Pak Sami ini sudah cukup tua usianya. Itu gagasan pendukungnya. Kita lanjut ke paragraf 3. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Ya, paragraf 3. Apa gagasan pokoknya, anak-anak? Ya, Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardus. Gagasan pendukungnya, ternyata Pak Sami kepalanya pusing dan warga yang lain membantunya. Kita lanjut ke paragraf 4. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin mengambilkan dan menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Wah, ternyata kompak banget nih anak-anak ya, tetangganya Pak Sami. Nah, gagasan pokok dari paragraf 4 adalah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur itu ternyata dengan cepat membantu Pak Sami. Gagasan mendukungnya? Ya, ada Pak Encep yang membersihkan tempat tidur, ada Pak Udin yang menghangatkan air, dan Pak Nur yang membeli makanan. Itu gagasan pendukungnya. Kita lanjut ke paragraf 5. Setelah makan dan meminum teh hangat,
Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini, Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari teks ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Nah, apa gagasan pokoknya anak-anak? Ya, gagasan pokoknya setelah makan, Pak Sami beristirahat. Gagasan pendukungnya, ya ternyata Pak Sami senang. Banyak warga yang membantunya. Pak Sami seperti memiliki keluarga. Dan gagasan pendukungnya adalah kebersamaan dan kerjasama. Walaupun dari berbeda-beda suku, tapi tetap bersama dan saling tolong-menolong. Itu adalah manfaatnya anak-anak. Nah, selanjutnya ini adalah penilaian pembelajaran 4. Ada 5 soal anak-anak. Ya, tadi pembelajaran 3 juga ada 5 soal. Yang soal ini harus kalian tulis dan kalian kerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Nomor 1, apakah yang dilakukan Siti dan teman-temannya? Kedua, bentuk kerjasama apa yang dilakukan Siti dan teman-temannya? Yang ketiga, di dalam teks sigap membantu bersama, siapa saja yang membantu Pak Sami? Ya, tadi telah dijelaskan anak-anak. Siapa saja membantu, silakan kalian lihat teksnya. Yang keempat, siapakah yang mengambil air hangat untuk dibuatkan teh? Yang kelima, apakah manfaat dari kerjasama yang dilakukan oleh tetangga Pak Sami? Anak-anak, itu adalah 5 soal dari pembelajaran 4. Baik, pembelajaran 3 dan 4 telah selesai. Mari kita ucapkan sama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.